Selamat sore Bapak Ibu, Jemaat GKJ Karanganyar, Salam. Dalam rangka Paskah tahun 2021 kita akan mengadakan persekutuan doa. Dan hari ini persekutuan doa yang pertama. Kita akan siapkan hati kita, keluarga kita untuk ikut dalam persekutuan doa yang pertama. Mari kita ambil saat teduh. Cukup kita akan awali dengan hitung jemaat 159 bait 1 dan 2. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Inaulah. Biarlah kami mengerti bahwa Engkau beri damai sentosa yang penuh, hanyalah oleh Tuhan-Mu. Mari kita awali dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami ucap syukur ya Allah, kami rasakan kasih dan penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Kami akan mulai persekutuan doa kami. Kami mohon Engkau pimpin kami dari awal sampai akhir. Engkau jauhkan kami dari segala gangguan dan godaan. Bukalah hati pikiran kami, karena kami mengakui keterbatasan kami, kelemahan kami, keberdosaan kami. Mampukanlah kami mengerti kehendak-Mu, mampukanlah kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami mengakui Engkau Allah yang lebih tahu, Engkau Allah yang lebih berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita terima firman Tuhan, kita akan awali dengan hitung jemaat 177 bait yang pertama dan kedua. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalinya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatkan. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, yang berkorban bagi kita pada salib Golgota. Selamat sore Bapak Ibu, bacaan kita ambil dalam Lukas 23 ayat yang ke-34.
hanya satu ayat. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang coba kita renungkan hari ini dalam rangka persekutuan doa masa Paskah yang pertama tahun 2021. Tema kita, ampunilah mereka ya Bapa. Kalau kita perhatikan bacaan kita Lukas 23, judulnya adalah Yesus disalibkan. Semuanya sudah hafal ceritanya, kemudian kejadiannya seperti apa dalam Alkitab, kita sudah hafal. Bapak Ibu yang menarik dari bacaan kita, saya melihat ada dua kelompok orang. Yang pertama kelompok yang bahagia. Ini banyak orang, ada orang Yahudi, orang Farisi, orang Israel, orang Romawi. Karena merasa sudah bisa nangkep atau menangkap Tuhan Yesus, kemudian menyalibkannya begitu. Akhirnya mereka merasa senang, bahagia karena keberhasilan mereka itu. Karena merasa menang, merasa berkuasa begitu, akhirnya mereka mungkin merasa bebas untuk ngomong. Karena biasanya memang nek wong sing merasa benar, merasa menang begitu, akhirnya ngomong juga merasa enteng begitu. Dan dalam bacaan kalau Bapak Ibu perhatikan memang ada beberapa kata-kata yang tersampaikan yang berupa ejekan kepada Tuhan Yesus ataupun kepada rombongan yang satunya yang sedih begitu. Di samping itu juga mereka melakukan hal yang karena merasa senang, merasa menang tadi, mereka kemudian bebas melakukan apa saja gitu. Ada yang ngedum rampasan, kemudian ya mungkin ada yang makan-makan, terus minum-minum gitu. Kemudian rombongan yang satunya atau kelompok yang satunya, kelompok yang sedih yang dialami para murid, kemudian para wanita. Mestinya juga ada sedikit orang yang ketika melihat hal yang demikian mesti merasa terharu, ikut prihatin. Tapi tidak sebanyak orang yang di kelompok pertama tadi. Suasana yang berbanding terbalik bagi dua kelompok ini begitu. Yang menarik Bapak Ibu, ada satu kelompok lagi, kelompok dua orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dari dua orang penjahat ini ternyata satunya ikut kelompok yang senang, kelompok sing rumangsa menang tadi, satunya ternyata akhirnya ikut kelompok yang sedih, kelompoknya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mestinya kalau kita pikir, kita logika begitu, sing kalah mestine ketika mendapatkan penghinaan, mendapatkan tindakan yang semena-mena begitu, mestinya ada dendam, ada kemarahan, ada tidak terima yang kalau kita yang mengalami mungkin kita akan dendam sampai dibawa mati begitu. Itu kalau kita mengalaminya, kita mengalami penghinaan, mengalami ejekan, mengalami penindasan begitu. Apalagi kalau kita lihat kehidupan sekarang di Indonesia begitu, hal ini menjadi sangat nyata. Ketika orang saling melaporkan karena pencemaran nama baik,
karena merasa dihina, karena merasa diremehkan, begitu. Karena adanya undang-undang ITE yang terjadi justru orang saling melaporkan, orang saling tidak terima, begitu. Kemudian Bapak Ibu juga tadi pagi baca berita ada 4 petugas di rumah sakit yang diadukan oleh seorang suami karena istrinya meninggal, kemudian didandani tanpa izin. Wah, sang suami marah-marah, kemudian menuntut 4 orang petugas di rumah sakit itu dan akhirnya memang menjadi tersangka, gitu, padahal melakukan tugasnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan, kalau kita turuti dendam, kemudian kemarahan, rasa tidak terima itu akan membawa kita pada hal-hal hal yang membuat kita harus bertengkar, harus berselisih paham, harus padu, harus saling menuntut, begitu. Melalui bacaan kita dalam Lukas 23, kita diajarkan untuk melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Itulah hal yang harus kita ikuti, kita renungkan, begitu. Karena sebenarnya ketika kita menuruti kemauan kita, amarah kita, justru kita yang merasa tidak nyaman, tidak dapat hidup dengan damai. Seperti yang terjadi saat ini di Indonesia, banyak sekali hal seperti itu. Ketika kita tidak bisa menerima sesuatu, kemudian kita marah, kita melaporkan, kita memperkarakan orang yang menyakiti kita itu. Gitu. Tapi melalui apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita diharapkan untuk memberikan pengampunan. Karena apa? Karena pengampunan itu merupakan satu solusi yang paling pas, paling baik untuk saat ini. Kemudian karena dendam, karena kemarahan juga akhirnya memang menyakiti diri kita sendiri. Kemudian sakit itu akan nular kepada keluarga, kepada orang lain. Dan ketika kita memberikan pengampunan, maka Allah ada di pihak kita. Kita dapat hidup dengan damai, tentram, hidup bersama Tuhan. Sebuah harta yang tidak ternilai, kita akan hidup dalam kebenaran, dalam kesadaran akan kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan. Seperti 2 orang penjahat yang ikut disalib bersama Tuhan, hidup adalah pilihan, mau ikut kelompok yang satu atau ikut kelompok yang satunya, tergantung pada kita. Tapi saat ini kita diberikan petunjuk bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah pilihan yang terbaik, seperti yang dirasakan, dialami oleh penjahat yang sadar, kemudian mengikut Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu harapannya ketika kita melihat, kita merasakan kasih Tuhan, kita diharapkan mampu memberikan pengampunan. Sehingga kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk saat hening, kita renungkan firman Tuhan ini. Kita nyanyikan pelengkap hitung jemaat 270. Dinyanyikan 2 kali. Dengan kasih-Mu penuhi
yang syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa surga, kami ucap syukur ya Allah. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu, atas kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Kami mohon ampun apabila seringkali kami lupa akan kasih setia-Mu, kami lupa akan pengorbanan-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau berikan, atas teladan yang telah Engkau nyatakan. Mampukanlah kami mengerti, mampukanlah kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami, mampukan pula kami untuk memberikan pengampunan pada sesama kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, kasih-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Semakin banyak orang yang merasakan kasih setia-Mu melalui apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami mengakui kelemahan kami, keterbatasan kami, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk berbagi kasih, ajar kami untuk melakukan pengampunan, sehingga kehidupan kami merasakan kedamaian, ketentraman bersama dengan saudara-saudara kami. Tuhan Allah Bapa surga, pimpin kami, sertailah kami. Ajarlah kami akan kasih setia-Mu. Ajarlah para pemimpin kami untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, bagi anak-anak, bagi saudara-saudara di sekitarnya. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, para pemimpin gereja kami, tempat kami bersekutu. Pimpinlah mereka, sehingga boleh memberikan kebijakan, keputusan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang lebih tahu, Engkau Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan akhiri persekutuan doa kita. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan nanti dengan pelengkap Kidung Jemaat 212. Sebelum itu selamat sore. Jangan lupa untuk saling memberi maaf, memberi pengampunan. Biar kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar tetangga kita juga merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Pelengkap Kidung Jemaat 212 bait 1. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar